Ekonom anggap PDB Q1 ditopang faktor musiman dan stimulus jangka pendek. Bagaimana strategi Q2 di tengah ruang fiskal sempit, harga minyak naik, dan rupiah loyo. Ini pasti ekonom-ekonom itu kan yang udah salah prediksi kan. Tanya ke mereka, kenapa mereka salah prediksi gitu. Katanya mau hancur ekonomi Indonesia, kok malah tumbuh kencang. Sekarang udah tumbuh kencang, cari alasan lain. Ini saya jelasin. Musiman, ini kan angka pertumbuhan year on year. Musimannya harusnya sudah sebagian besar sudah hilang. Kecuali 16 hari karena lebarannya geser 16 hari. Tapi tahun lalu triwulan pertama bukan keluarnya? Separuh ya. Hanya sedikit, hanya 16 hari. Jadi harusnya walaupun ada musiman itu, dengan kita lihat angka year on year, harusnya sudah hilang dengan signifikan. Oh, karena stimulus, ya emang itu kerjaan kita. Mendorong ekonomi, supaya ekonomi itu lebih cepat. Terus harus apa? Saya mesti diem. Kan enggak. Justru Bank Sentral, kita, LPS, OJK memberi dorongan ke ekonomi bersama-sama supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau diem berarti nanti itu ekonomi itu cita-cita tercapai, ekonomi Indonesia jatuh. Maunya gitu kan? Enak aja. Jadi enggak, kita menjalankan tugas kita seoptimal mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setinggi mungkin, secepat-cepatnya. Yang terakhir nih, Pak Purbaya, bagaimana memastikan rencana KEK finansial di Bali tidak menjadi sekedar tax haven? Memang sudah tahu rencananya seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada bilang desain tax haven? Nggak tahu kan? Ya gini kira-kira yang akan kita buat adalah seperti di Dubai. 100 hektar atau lebih sedikit atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ. Enggak saya pajakin. Nanti teman-teman Anda bilang, teman-teman ekonom Anda bilang, rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga enggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus, atau di proyek-proyek di luar tax haven itu yang bukan tax haven, di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus. Jadi kalau misalnya di satu kawasan dipilih 100 hektar itu, dia bisa investasi di luar itu. Dan untuk saya bisa juga mereka invest di bond saya, di surat utang saya. Jadi pembeli saya juga bertambah, Pak Gub. Jadi makin kuatlah sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta maupun untuk pemerintah. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.